wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Aril Afif. Saya perwakilan dari SMA Negeri 12 Ngerekang. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan ceramah yang berjudul keutamaan orang-orang yang berilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat, berbingkaikan salawat kepada putranya Padang Pasir, pegawai tanpa gaji, direktur tanpa dasi, dan pemimpin anti korupsi dan talent dan tabukan, ialah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan ilmulah seseorang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dengan ilmu seseorang akan lebih khusyuk dan lebih sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu yang dipelajarinya lah dia akan memahami dan mengerti dasar dan tujuan dari setiap ibadah yang dilakukannya. Dengan menuntut ilmu, seseorang akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa sajakah yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang berilmu? Adapun keutamaan bagi orang-orang yang berilmu ialah yang pertama, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masyiral yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas sudah dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang beriman yang taat kepada Rasulullah dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara mereka dengan derajat yang bertingkat-tingkat. Lalu, apakah yang dimaksud dari diangkatnya derajat tersebut? Sebahagian pendapat mengatakan bahwa diangkat kedudukannya sebagaimana orang-orang yang pernah bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua, yaitu orang-orang yang berilmu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa ada hubungan antara berilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, seseorang yang semakin tinggi ilmunya, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kian bertambah. Sebagai contoh, seseorang yang tidak memiliki ilmu tentang Allah, maka ia cenderung merasa dirinya bebas berbuat apa saja. Bahkan mungkin ia dapat melakukan maksiat sesuka hatinya tanpa ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Adapun dengan orang-orang yang berilmu, ia akan menimbang terlebih dahulu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang dikerjakan oleh umatnya, sehingga orang berilmu ini tidak jadi melakukan maksiat karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, orang berilmu akan diberikan kebaikan di dunia dan begitu pula di akhirat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka harus memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin menguasai akhirat, maka harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin menguasai kedua-duanya, maka harus memiliki ilmu. Dari hadis tersebut sudah dapat dipastikan bahwa ilmulah sebagai peran penting dan sebagai kunci kebahagiaan di dunia, dan begitu pula kebahagiaan di akhirat. Keutamaan yang keempat, orang yang berilmu memiliki pahala yang terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang artinya, apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalan kebaikannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Maksud dari ilmu yang bermanfaat ialah ilmu itu diajarkan kemudian diamalkan. Sebagai contoh, seseorang belajar ilmu agama, kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian orang tersebut mengamalkannya dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Maka selama ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. Dan itulah yang kita sebut sebagai amal jariyah. Keutamaan yang kelima, orang yang berilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang ingin menuntut ilmu, siapapun yang kemudian mencari ilmu dan tidak berhenti dalam mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Ingatlah jamaah rahimakumullah, tidak ada jalan untuk dekat kepada Allah, untuk menggapai ridhonya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu itulah sebagai petunjuk dan sebagai pengarah kepada kita ketika kita berada di dalam gelapnya kebodohan dan keraguan-raguan. Ma'asyiral yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama lebih giat dalam menuntut ilmu. Karena seorang pepatah pernah mengatakan, hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sajalah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.